Halo Gemini, selamat datang di bacaan energi update. Ini adalah bacaan untuk melihat tema apa yang bisa keluar dari bacaan ini, dan saya tidak menuliskan secara gamblang waktunya. Ya, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, karena tujuan saya adalah mencari tema apa yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Oke Gemini, saya akan mulai dengan dua kartu tema pertama dari Animal Spirit ini. Dua kartu Gemini, apa yang bisa diketahui, apa yang Gemini perlu ketahui tentang kehidupan Gemini saat ini. Kartu pertamanya Scorpion. Scorpion itu adalah tentang menahan diri untuk tidak bereaksi secara tidak terkendali. Kalau tidak terkendali, dia cenderung ngomong dengan ini tadi, stingnya ini bikin sakit orang, padahal sebenarnya dia bukannya niatnya sama sekali tidak ingin menyakiti, cuman dia nggak bisa menahan diri untuk bereaksi. Jadi bukan berespon, tapi bereaksi, reaktif ya. Orang ngomong apa langsung balik, ngomong apa langsung balik. Akibatnya komunikasinya memburuk karena orang menangkapnya Gemini sangat agresif. Padahal bukannya agresif, tetapi reaktif. Ya, itu satu. Yang kedua, Rabbit. Rabbit itu cemas, takut, fear, anxious, worry, nervous. Ya, jadi Gemini, dua kartu ini bercerita tentang bagaimana Gemini ini sangat insecure. Sebenarnya dasarnya adalah insecure. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Karena insecure, dan tentu saja tidak ingin terlihat insecure, but kenyataannya insecure, sehingga kalau ada orang ngomong dianggap sebagai menyerang atau ingin memangsa Gemini, sehingga Gemini selalu tanpa sadar buntutnya akan berusaha melukai orang yang di depannya. Ini yang dilihat dari dua kartu pertama. Ini yang kedua, kita menggunakan deck yang namanya Angels and Ancestor Oracle Card dari Kylie Grey. Kylie Grey. Kita ambil dua kartu untuk menjelaskan posisi Gemini saat ini. Kartu yang pertama, Spring, dan ini gambar rabbit juga lagi. See your seed grow. Lihatlah, benihmu sudah mulai tumbuh. Tapi artinya it takes time. Oke, kita ambil satu lagi, Spring. Spring adalah setelah musim dingin, musim ya salju mencair, dan ini sebenarnya adalah waktunya Spring sekarang. Ya, ini adalah harapan baru keluar dari situasi yang sangat dingin, situasi yang kaku, situasi yang tidak ada emosi. Semuanya mulai mengalir. Perlahan esnya mulai mencair. Esnya itu artinya kebekuan, kekakuan di antara hubungan Gemini dengan seseorang itu mulai mencair perlahan, tetapi sudah dimungkinkan untuk ada exchange, ada pergerakan di situ. Guardian Angels. You are not alone. You feel so alone. Dan buat Gemini itu sendiri itu artinya kayak malapetaka banget. Merasa sendiri, nggak ada yang rasanya nggak ditemenin oleh orang gitu ya, sehingga jadi sangat sensitif ya. Tapi mungkin Gemini pada saat tertentu menahan diri untuk
yang mampu ya, yang mampu menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, berarti dia menarik diri dari lingkungan supaya tidak mengeluarkan kata-kata dan juga tidak mendengarkan kata-kata yang tidak enak itu. Akhirnya orang bisa melihat kalau kesabaran Gemini itu mulai ada manfaatnya. Orang mulai look up ya, melihat Gemini lebih respect. Dan itu adalah sebenarnya Gemini, walaupun rasanya sendiri tidak ditemani oleh orang, tetapi sebenarnya perjalanan Gemini untuk retreat, untuk sedikit mundur dari situasi sosial itu adalah guidance. Oke, Gemini itu yang bisa dilihat dari 4 kartu itu. Saya akan mengambil dari ini adalah Witches Tarot seperti ini. 2 kartu pertama untuk masa lalu, the past. Kartu pertamanya adalah Ace of Pentacles. Kartu keduanya King of Pentacles. Ini masa lalu. Seperti ini. Ini fokus pada materi. Masa lalu tuh fokus pada materi, tetapi karena ini ada, jadi walaupun yang sangat diharapkan adalah semua memiliki, semua serba kecukupan, tetapi mungkin situasinya tidak sepenuhnya selalu kecukupan karena masih Ace of Pentacles ya. Jadi artinya antara keinginan untuk serba cukup dan kenyataannya apakah sudah diperoleh atau tidak, itu tanda tanya. Kita lihat situasinya saat ini Gemini. Knight of Pentacles. Semuanya tentang Pentacles, ini tentang keuangan. Oke, apa masalahnya? The Emperor. Karena ini di challenge, berarti tidak sepenuhnya dalam kendalinya Gemini. Mungkin ada orang lain yang mengendalikan keuangannya Gemini. Tapi saat ini mulai bergerak maju ya, mulai belum ya, ini sebenarnya sesuatu yang diinginkan tapi sebenarnya situasinya seperti ini. Oke, kita lihat. Dan ini The Emperor ini selain Aries, ini adalah Capricorn. Dan kalau posisinya di challenge, barangkali memang ada yang somehow menekan Gemini dalam hal keuangan. Dia dari zodiak Aries atau Capricorn, atau orang yang sengaja menekan Gemini karena mereka lebih berani, mereka lebih tega, raja tega. Iya. Gemini biasanya kalau ngomong mungkin bisa agresif, tapi memang lebih cenderung bermain dengan kata-kata, dan mungkin karena bermain dengan kata-kata sebagai defense-nya, mereka bisa menangkap dan mengembalikan ke Gemini dan membuatnya sebagai tekanan. It can be. Sarannya apa? The Empress. This is a very good card, no? Udah berkreasi aja. Kamu pengen bikin apa, kerjain aja, nggak usah peduliin orang lain, karena orang pasti ngomongnya bla 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 bla, ya. Kayak bener gitu, enggak? Iya, you'll get what you want. Ini kan outcome ya, outcome-nya the star. Ini Aquarius sih juga bisa.
Iya, saya belum ingin mengambil clarifier Gemini, saya ingin mengambil kartu yang berikut. Ini dari Wisdom of the Divination Oracle card. Kita ambil 2 kartu, apa yang perlu diketahui oleh Gemini. Mending itu memperbaiki, fixing something. Jadi situasinya bermasalah, situasinya ada yang broken di situ, dan itu harus diperbaiki dulu. What is the problem? Okay, the problem, the Emperor. Okay, membina hubungan baik lagi dengan orang yang punya masalah dengan Gemini. Kartu keduanya Blessed. Oke. Sekarang 2 kartu dari Work Your Light Oracle. Kita lihat dulu sebelum saya bisa menyimpulkan sesuatu. Imrama, where are you being called to journey to? Kemana harusnya arahnya kamu berjalan? That's a big question. That's a big question. Kartu keduanya, share your voice. Share your voice. Ngomong dong Gemini. Tapi sebenarnya justru masalahnya Gemini itu ada di kata-kata. So let's see. Saya kembali ke The Emperor. Apa sih sebenarnya masalahnya Gemini? Apa yang dilakukan dia kepada dirimu Gemini? Sebentar, berantakan. Wheel of Fortune. I don't see any problem here. Why? The World. Oke. Apa artinya The Star? Five of Cups, Three of Pentacles. Oke. Jadi kayaknya sih memang Gemini punya masalah dalam hal keuangan. Masalahnya mungkin keuangan itu somehow stuck di rodanya tidak berjalan, stuck di Aries atau di Capricorn, dan ini harus dilakukan sesuatu untuk resolve that problem. Caranya adalah memang kayaknya kalau uangnya stuck di situ, maka mau nggak mau harus bekerja supaya mendapatkan apa yang kau inginkan. Tetapi memang komunikasi dengan beberapa rekan kerja itu juga masih bermasalah. Dan kenapa bermasalah? Sebenarnya tadi sudah disampaikan. Barangkali pada saat Gemini tidak terlalu punya atau didukung dengan uang yang cukup, Gemini merasa sangat insecure, sehingga kadang-kadang lepas kendali, dan itu punya pengaruh besar. Anyway, kalau Gemini bisa menarik diri, berusaha untuk menyelesaikan masalah, maka sebenarnya situasi yang kekurangan ini somehow adalah blessing. Kenapa? Karena mungkin satu-satunya cara untuk bisa melepaskan dari masalah ini adalah melepaskan dari dia, tapi akibatnya kan memang kekurangan uang. So ini sebenarnya kayak sengaja dibikin, tentu saja istilahnya bukan sengaja. Jadi situasi yang kekurangan di sini membuat Gemini mau tidak mau harus mencari jalan keluar, karena di luar sana ada cara lain, dan di sana suaramu jauh lebih didengarkan daripada di sini stuck sama si ini Capricorn atau Aries.
Oke, Wenita Indasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.